Idul Adha yang dirahmati Allah. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat. Ajaran Islam dengan ajaran kurbannya menghendaki agar seorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan dan kedamaian antar sesama manusia dapat direalisasikan. Ajaran Islam menghendaki agar kurban yang disampaikan harus binatang yang sempurna sifat-sifatnya, jantan, tidak buta, tidak lumpuh, tidak kurus, dan tidak cacat. Ini mengandung makna bahwa di dalam melakukan kurban, beramal dan berkarya, setiap muslim dituntut untuk berusaha dalam batas-batas kemampuan maksimal dengan mengerahkan tenaga secara optimal, tidak bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu secara sembrono. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ayat ini menjadi renungan bagi kita, betapa banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, sampai dipastikan tidak akan bisa kita menghitungnya satu persatu. Kenikmatan ini harus kita syukuri dalam wujud menggunakannya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah dapat dilakukan dengan mengerjakan sholat dan menyembelih hewan kurban, sebagaimana ditegaskan dalam ayat kedua surat Al-Kautsar tersebut. Selain sebagai ibadah yang memiliki dimensi vertikal, yakni mendekatkan diri kepada Allah, kurban juga memiliki dimensi horizontal atau sosial, yakni berbagi rezeki dengan orang lain. Jika dalam hari raya Idul Fitri kita membahagiakan orang lain dengan zakat, maka pada saatnya di Idul Adha ini kita mengembirakan hati orang lain dengan ibadah kurban. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berusaha dan bekerjalah karena Allah dan Rasul-Nya, serta orang beriman akan melihat nilai amal kalian itu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk melakukan kebajikan. Agama Islam memerintahkan untuk berkorban dan beramal semaksimal kemampuan, karena agama Islam sendiri adalah dinul udhiya, agama pengorbanan, dan dinul amal, agama yang mengutamakan karya nyata dan usaha. Iman kepada Allah yang kita yakini
harus disertai dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Dalam pandangan Islam, iman saja tanpa amal tidaklah cukup, dan beramal tanpa dilandasi dengan iman tidaklah bernilai. Itulah sebabnya dalam Islam, iman dan amal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidakkah kita perhatikan banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan secara tegas bahwa kata iman yang diungkapkan dalam bentuk amanu, orang-orang yang beriman, selalu dirangkaikan dan diikuti dengan kata wa amilus solihat, beramal saleh. Salah satu di antaranya adalah ayat dalam surat Al-Asr yang menggambarkan bahwa orang-orang yang tidak mengalami kerugian adalah mereka yang beriman dalam melakukan amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dan menganjurkan kepada kebenaran dan kesabaran.